Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur pagi ini bisa bersama-sama kembali dalam kegiatan kajian Ahad pagi. Harapan kita semoga kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan yang sangat penting ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ngaji jam-jam begini ini lebih berat ketimbang habis subuh. Ya. Kalau habis sholat subuh kita masih segar, ya. Jam begini ini ancamannya ya ngantuk. Tapi tidak mengapa, kita coba berjuang untuk melawan ngantuk dan mari kita kaji tentang mulianya Sang Pemaaf. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan tentang pemaaf ini. Di antaranya tadi yang saya bacakan, bahwa di antara sifat orang bertakwa itu adalah wal afina anin nas. Orang-orangnya itu sanggup memaafkan orang lain yang berbuat tidak baik atau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kepadanya. Surat Al-A'raf 199, ya, kita baca, khudhil afwa, berikanlah maaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah melakukan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat ini pendek ayatnya, ya. Kemudian ini terkait dengan peristiwa Umar bin Khattab. Suatu ketika ada seseorang yang bernama Uyainah mendatangi Umar bin Khattab semacam protes. Dia sendirian kepada Umar. Saat itu Umar sudah menjadi khalifah, sudah menjadi presiden. Bisa kita bayangkan kedudukan seorang presiden. Untuk bisa ketemu Umar, ya melalui semacam ajudan. Waktu itu diizinkan, kemudian bertemulah Uyainah dengan Umar bin Khattab. Di situ terjadi dialog yang sangat menegangkan. Si Uyainah mengatakan, "Wahai Tuan Amir Mukminin, aku rasakan Anda ini tidak adil kepada saya.
Anda berbuat zalim kepada saya. Bisa dibayangkan ya, bagaimana orang biasa ketemu dengan pemimpinnya sekelas khalifah atau presiden, marah-marah di hadapan presiden. Maka Umar pun naik pitam, marah. Mungkin kalau divisualisasikan itu pedangnya mau diselit. Kira-kira sudah begitu. Kan gitu perangnya Umar itu. Nah, ajudannya kemudian mengingatkan, wahai Tuhan, ingatlah ayat Quran yang pernah disampaikan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan ini, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Begitu dibacakan belum sampai habis ayat itu, langsung pedangnya disarungkan kembali. Beliau tidak jadi marah karena mendengar bacaan ayat tadi itu. Jadi langsung terbayang bagaimana Nabi diingatkan oleh Allah itu. Berikanlah maaf. Orang tadi suruh memaafkan. Kemudian si ajudan yang mengatakan atau memberikan semacam tambahan keterangan kepada Umar, orang ini sikapnya masih seperti jahiliyah. Wa'arid anil jahilin, karena itu harus dijauhi, jangan diladeni. Ya, kira-kira begitu. Orang-orang jahil itu jangan diladeni. Berpalinglah, wa'arid anil jahilin. Begitulah cerita terkait dengan ayat ini, dan ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari penjelasan ini. Nah, terkait dengan masalah memaafkan ini, ada sebuah hadis yang bisa kita baca. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Rasulillah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, mana qasad sadaqatun min malin. Perbuatan sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bahasa lainnya itu, orang bersedekah itu tidak akan membuat dia miskin. Semakin banyak sedekah bukan semakin miskin, tetapi kebalikannya. Karena itu jangan takut bersedekah. Kemudian yang kedua, ini yang topik kita. Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan. Allah tidak akan menambah kepada seseorang yang sanggup memaafkan orang lain, kecuali tambahan itu adalah semakin mulia. Semakin bisa memaafkan orang, maka orang ini semakin terhormat, semakin mulia. Ini yang topik kita hari ini. Wa ma tawaddu ahadun lillah illa rafa'ullah. Tidak ada seorang pun yang sanggup bersikap tawadhu, rendah hati, dan itu dilakukan karena Allah, kecuali orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi ada 3 perkara itu. Sikap yang sangat terpuji di hadapan Allah. Yang pertama, dermawan. Dermawan itu artinya suka berderma, suka berbagi, suka menolong orang lain. Nah, ketika ini dikaitkan dengan harta, pernyataan Nabi adalah seseorang yang suka berbagi, suka memberi harta kepada orang lain, maka hartanya tidak berkurang. Karena apa? Akan dijoki oleh Allah. Dijoki, ditambahi oleh Allah. Nah, di dalam ayat itu disebutkan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun, berapapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan
pasti diganti oleh Allah. Dan Allah adalah khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, jadi itu janji Allah itu. Lah ini sabda Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada ceritanya orang yang suka bersedekah lalu menjadi miskin. Kemudian yang kedua itu tentang sikap pemaaf. Sikap pemaaf. Sikap pemaaf itu sangat terpuji di depan Allah, sehingga ketika ada orang yang rela atau sanggup memaafkan, dan itu sangat berat memaafkan itu. Jangan dikira enteng. Kalau kita selama memaafkan itu karena nggak ada masalah, oke lah, tak maafkan semua, nggak ada masalah, cek mulu gampang. Coba kalau ada orang yang mengkhianati kita, lalu aku minta maaf ya, bisa nggak maafkan? Itu maksudnya. Kalau sanggup, itu luar biasa. Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang suka maafkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini. Dan yang ketiga ini para jamaah sangat penting, juga tidak mudah. Jadi kalau seseorang dalam kehidupan sehari-hari bisa bersikap tawadhu. Tawadhu itu rendah hati ya, bukan rendah diri, beda. Rendah hati itu sopan, menghormati siapapun, dan itu dilakukan karena Allah. Maka dijanjikan Nabi, orang yang akan diangkat derajatnya. Nah, jadi masih mengenai itu. Nah, para jamaah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu sekitar 133, 134, 135, ada 3 ayat itu ya, di antaranya membahas tentang orang-orang yang suka memaafkan, wal afina aninnas. Al-afin itu berasal dari kata al-afu, memaafkan. Mari kita dalami tentang makna memaafkan ini. Ya. Al-Kafawi, seorang ahli bahasa, dalam kitabnya Al-Kulliyat. Al-Kulliyat itu semacam ensiklopedi atau kamus yang besar. Ya. Di dalam kitabnya itu, ketika menjelaskan apa itu al-afu, beliau menulis, ya, al-afu artinya tidak menyakiti. Ada orang memukul, dia tidak membalas memukul seperti orang tadi. Ada orang mencela, kita kan sakit, dia tidak membalas mencela, memaafkan. Nah, walaupun sebenarnya dia mampu membalasnya. Kalau orang-orang kita ini kebanyakan kan ketika dipukul kemudian tidak mukul karena nggak sanggup membalas. Nah, biasa itu. Tapi kalau ada orang dipukul, ya, dia kan sakit dan dia sanggup membalas itu. Tapi dia nggak melakukan. Itu namanya al-afu, memaafkan. Lanjutkan ya. Nah, dikatakan di sini, setiap orang yang berhak mendapatkan balasan setimpal atas perilakunya, lalu orang yang disakitinya tidak menuntut balas, kemudian dirinya ikhlas padahal dia mampu membalasnya, lalu ia membiarkannya, maka itulah yang namanya al-afu. Ya, jadi suatu saat misalnya ada seseorang disakiti bisa dalam bentuk dipukul, bisa dalam bentuk diintimidasi atau dicelas demikian rupa, dijatuhkan namanya. Orang normal pasti sakit hati. Lah orang ini tidak ada keinginan untuk membalas dendam pada orang itu. Padahal dia bisa membalas dendam itu. Malah dia ikhlaskan, ya gak apa-apa. Bahasa presiden kita dulu, akura popo. Itu bahasa indah waktu itu kan. Sungguh banyak orang yang
kemudian sangat simpati karena kalimat indahnya itu. Aku rapopo. Waktu itu loh ya, awal-awal itu. Lah orang semacam inilah yang namanya al-afin, punya sifat al-afu, memaafkan itu. Berat kan? Tidak mudah. Lah kita pada puasa ini termasuk dilatih untuk bisa menjadi al-afin, suka maafkan. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis diceritakan bagaimana beliau ini mengamalkan sikap al-afu tadi, memaafkan itu. Suatu saat beliau istirahat berbaring. Tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang siap membunuh Nabi Muhammad itu. Pedangnya kemudian dilepas dari sarungnya. Kemudian pedangnya ini diletakkan di dekat kepalanya Nabi sambil tiduran tadi itu. Muhammad, aku tanya padamu, siapa kalau seperti ini, dalam keadaan seperti ini, siapa yang bisa menolong kamu? Masih dalam keadaan tidur berbaring, maksudnya bukan memejamkan mata. Nabi mengatakan, Allah yang akan menolong saya. Kemudian bertanya lagi, nah sekarang siapa yang akan membelamu kalau sudah seperti ini? Pedang sudah ada di dekat kepalamu ini, siapa yang membelamu? Dia dijawab Nabi, Allah. Ini banyak cerita, tapi yang di Bukhari ini mengatakan kemudian orang tadi melepas mengambil pedangnya, dimasukkan dalam sarungnya, lalu duduk di sebelah Nabi. Kalau kesalahan kan pedang ini jatuh. Ini nggak ada keterangan itu, tapi pedang itu dimasukkan dalam sarungnya, kemudian duduk, bisa jadi tak berdaya. Tapi nggak ada penjelasan tak berdaya. Orang ini kemudian duduk, mungkin penasaran, kok bisanya begitu? Nabi menjawabnya. Nah saat itu sebenarnya Nabi punya peluang untuk melepas pedang yang dia bawa untuk membunuh dia, bisa. Tapi Nabi tidak mau. Nabi membiarkan dia pergi dan memaafkannya. Coba kalau seperti kita ini tidak sanggup umumnya. Sudah ditakut-takuti kayak gitu kan, diintimidasi tadi itu. Ya, tetapi begitulah Nabi kita memberi contoh bagaimana bersikap al-afin, termasuk orang-orang yang sanggup memaafkan. Dan banyak cerita Nabi mengalami seperti itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di keterangan lain dikatakan kemudian Rasul tidak menyakiti orang tersebut. Jadi memaafkan itu bukan sekedar membiarkan, tapi juga tidak menyakiti, tidak ngomongin macam-macam, tidak bertindak kasar dan seterusnya. Itulah al-afu, memaafkan. Nah, kemudian cerita Umar bin Khattab ini yang tadi di awal itu saya sampaikan. Uyainah bin Hisson itu semacam orang Badui yang masih berpikir jahiliyah. Di hadapan presidennya berani berkata kasar tadi itu. Umar, Anda ini tidak adil kepada saya. Coba bayangkan. Ya kaget Umar. Padahal Umar kan dikenal sangat adil di mana-mana. Di situ dilok-lokno, dicaci maki, dihujat oleh seorang ini namanya Uyainah bin Hisson. Tapi kita kan tahu ya bagaimana perangai Umar bin Khattab itu. Orangnya gampang naik pitam, gampang marah dan sering bertindak kasar, tanda petik itu. Gampangan yaitu tadi ngangkat pedangnya itu. Tetapi sekasar-kasar orang seperti Umar bin Khattab itu, ketika diingatkan dengan ayat Al-Quran,
Ini ayatnya tadi saya bacakan lagi ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadi Umar diperingatkan oleh ajudannya atau semacam pembantunya, sama sajalah ya, yang biasa mengiringi kemana-mana Umar bin Khattab itu. Lah Umar tidak membedakan siapapun. Begitu yang keluar dari mulut ajudannya adalah Al-Quran. Khudil afwa, wahai Umar, ingatlah perintah Allah kepada nabinya Nabi Muhammad, maafkanlah. Wa'mur bil urfi, perintahkan melakukan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, yang tidak berilmu. Nah, orang tadi itu dianggap minal jahilin, yang namanya Uyainah bin Hisn itu. Maka diceritakan di bagian belakang ini ya. Itu. Jadi ayat ini belum selesai dibaca, baru mendengar apa tadi, khudil afa, pedang yang tadi di atas itu langsung pelan-pelan diturunkan, kemudian dimasukkan dalam sarung pedangnya. Apa artinya itu? Emosinya diredam oleh Al-Quran itu. Memang Umar itu terkenal dengan sangat peka dengan peringatan Al-Quranul Karim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini ditulis dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari, juga dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang sangat terkenal, Tafsir Ibnu Katsir. Nah, Bapak Ibu, sikap pemaaf ini juga ditunjukkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ali bin Abi Thalib, mungkin kita pernah mendengar kisahnya itu. Suatu saat Ali bin Abi Thalib ini dalam suasana perang kejar-kejaran itu sama orang Yahudi. Sampailah pada suatu saat ya, Ali berhasil mengejar Yahudi ini, kemudian jatuh si Yahudi ini. Nah, ketika jatuh ini Ali mengangkat pedang, tinggal membacokkan saja, jelas gitu. Tapi sebelum pedang ini sampai ke tubuh Yahudi itu, si Yahudi ini meludahi, jurus kena muka siapa? Ali bin Abi Thalib. Marahlah dia. Ali marah. Tetapi anehnya dengan kemarahan itu justru Ali tidak jadi membunuh. Malah Ali meninggalkan orang yang jatuh tersungkur itu, pergi. Maka Yahudi ini ngejar, penasaran. Wahai Tuan Ali, kenapa engkau tidak jadi membunuh saya? Kan tinggal bunuh saya, kan gampang. Apa kata Ali? Aku tidak ingin melakukan sesuatu dalam keadaan marah. Ketika Anda tadi meludah saya marah bukan main. Dan saya tidak ingin ketika membunuh kamu itu dalam keadaan disebabkan oleh karena kemarahan. Wah, akhirnya simpatilah orang ini. Dan dia dikabarkan ya akhirnya bergabung dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi sikap yang luar biasa ya yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, dan juga terjadi pada sahabat yang lain. Nah, berikut ini kisah-kisah ulama yang sanggup memaafkan kepada pihak rejim. Tapi kayak J saja, rezim atau rejim yang sempat menyakiti. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ulama dari kalangan mazhab Hambali, pendiri mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Pada suatu saat Ahmad bin Hanbal itu punya keyakinan yang luar biasa terkait dengan Al-Quran itu. Al-Quran itu
kalamullah. Udah begitu aja Ahmad bin Hanbal. Sementara khalifah dengan ajaran barunya mengatakan Al-Quran ini ciptaan Allah, bukan kalamullah. Itu aja perdebatan panjang lebar. Nah, ketika Ahmad tidak setuju, maka Ahmad ini kemudian dijebloskan ke dalam penjara oleh rezim Al-Mu'tasim ini, zaman Abbasiyah. Tidak cukup hanya dijebloskan para jamaah, disiksa, disakiti, dicambuk sampai babak belur. Siapa ini? Ahmad bin Hanbal. Mari kita lihat apa kata-katanya. Namun Ahmad bin Hanbal berkata, aku jadikan kehormatanku halal untuk Abu Ishaq, yakni Al-Mu'tasim, dan aku telah memaafkannya. Jadi Ahmad bin Hanbal ketika digebuki, dipukul dan sebagainya atas perintah khalifah tadi, dia rela, dia ikhlas. Bahkan dikatakan, dan aku memaafkannya. Ini para jamaah. Jadi kalau ada seorang dai, mubaligh, ilmuwan atau ulama kemudian ditangkap oleh penguasa, dijebloskan dalam penjara, itu tidak mesti karena bersalah. Pada umumnya karena berbeda pandangan. Berbeda pandangan terutama di bidang politik, terutama itu yang sering. Di negeri kita kayaknya juga terjadi begitu dari masa ke masa. Saya ceritakan Profesor Dr. Hamka. Pak Hamka itu orang kita, ulama kita, guru kita. Ilmunya luar biasa tentang Al-Quran, punya tafsir Al-Azhar, tentang filsafat macam-macam, tasawuf juga ada, bahkan sejarah, sehingga Pak Hamka itu disebut sebagai seorang sejarawan, ahli sejarah, juga sastrawan, sehingga beliau disebut sebagai seorang pujangga. Itu Hamka. Nah, pada tahun 60-an rame-ramenya Masyumi dibubarkan. Pada saat itu Hamka termasuk seorang tokoh yang berseberangan pandangan dengan pemerintah atau rezim Soekarno. Sehingga suatu saat beliau cerita dalam bukunya itu, ketika Isya, habis sholat Isya begitu, datang tamu mengatakan, nah dalam pikiran Hamka ketika tamu datang itu, Pak Hamka menduga, oh ini paling-paling minta saya ceramah di mana gitu. Karena beliau seorang mubaligh yang sangat terkenal. Jadi kalau ada orang menghubungi, itu yang sering adalah untuk minta ceramah. Begitulah juga ketika orang ini datang ke rumah Pak Hamka. Ternyata tidak. Bapak diminta harus ikut saya menghadap ke presiden atau apa begitu. Tapi akhirnya kemudian dijebloskan dalam penjara tanpa diketahui sebabnya apa. Betapa zalimnya pada saat itu. Dan di penjara itu ya disakiti sedemikian rupa. Dan itu tidak hitungan hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau tidak salah 2 tahun 4 bulan atau 2 tahun setengah kurang lebih. Bayangkan betapa zalimnya sang penguasa saat itu. Dan ini hampir terjadi pada semua penguasa dari masa ke masa. Selalu ada perilaku tanda petik yang tidak adil ya, dirasakan oleh sebagian rakyatnya tadi itu. Ya, karena tidak ada pengadilan ya kita nggak bisa menilai, menjudge. Ya langsung dijebloskan di penjara tanpa pengadilan. Pada awalnya Pak Hamka berontak.
berontak. Bahkan diceritakan oleh dia sendiri hampir bunuh diri. Saking stresnya tadi dulu. Aku itu salah apa? Kan gitu. Tapi akhirnya beliau mencoba merenungkan, ya kesimpulannya mungkin karena berseberangan pandangan tadi itu. Pak Hamka kan sangat getol memperjuangkan Islam. Saat itu sedang kuat-kuatnya PKI. Saat itu. Bahkan PKI sudah punya partai saat itu. Para jamaah berikutnya, setelah Pak Hamka di dalam penjara, akhirnya beliau mencoba merenungkan dan minta petunjuk kepada Allah agar bisa mengambil hikmah dari penjara itu. Rupanya Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Di dalam penjara itu Pak Hamka diberi kesehatan, ya, diberi kekuatan untuk bisa menulis tafsir Al-Quran yang sangat fenomenal itu. Pak Hamka mengakui, menyadari, ini kalau saya tidak dalam penjara, mungkin saja tidak bisa selesai ditulis yang namanya tafsir Al-Azhar itu. Di sini Pak Hamka mengambil pelajaran, mencoba memanfaatkan situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan sebenarnya. Ini sesuai hadis Nabi, fa'lam annan nasra ma'as-sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan, kemenangan itu akan datang bersama atau setelah adanya kesabaran. Nah, akhirnya Pak Hamka pun bebas setelah sekitar 2 tahun 4 bulan. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Hamka dendam? Itu kan pertanyaan kita. Apakah Pak Hamka dendam dengan sang penguasa, dengan sang rejim Soekarno? Tidak. Mirip kalimat siapa Ahmad bin Hanbal. Aku maafkan. Dan itu ditunjukkan dengan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ketika Pak Karno mendekati ajalnya, dia masih sadar, memanggil ajudan atau yang menjaga beliau ketika sakit itu. Ditulis secari kertas gitu. Pesan kepada Pak Hamka, kalau beliau berkenan mohon nanti menyolati jenazah saya. Pak Karno pesan kepada Pak Hamka untuk bisa menyolatinya, untuk berkenan menyolatinya. Pak Karno juga menyadari bahwa dia menyakiti Pak Hamka. Dan itu tidak mudah. Orang yang selama ini berseteru, berhadapan-hadapan, bahkan saya masuk penjara 2 tahun 4 bulan seperti itu. Gambaran umum betapa dendamnya, betapa bahasa Jawanya mangkelnya si Pak Hamka ini. Tapi itu tidak terjadi pada Pak Hamka. Begitu Pak Hamka meninggal, surat itu di Pak Hamka, Pak, ini ada pesan dari almarhum Pak Soekarno, mohon dibaca. Mohon kepada Pak Hamka berkenan menyolati jenazah Soekarno ini. Apa jawab Hamka? Baik, akan saya lakukan. Coba. Berarti persis kalimat Ahmad ini. Aku memaafkannya. Aku tidak lagi mempersoalkannya. Aku halalkan segala penderitaan yang pernah aku alami selama sekian tahun di penjara. Dihalalkan artinya tidak lagi mendendam kepada Soekarno sang pemimpin rezim saat itu. Itulah ulama sejati, al-afin, termasuk yang suka memaafkan orang lain. Imam Malik juga seorang ulama pada masa Abbasiyah, pernah mengalami sedikit masa Umayyah, kemudian masa Abbasiyah. Beliau juga sempat dijebloskan ke dalam penjara. Kalau kasusnya ini, kalau tidak salah, beliau diminta untuk menjadi semacam mungkin Mahkamah Agung sekarang itu,
atau apalagi ya, Menteri Kehakiman atau Mahkamah Agung, pokoknya yang bagian pengadilan itu, qadhi, beliau tidak berkenan. Ya mungkin punya alasan sendiri, tidak mau terlalu dekat dengan kekuasaan, kira-kira begitu ya si Imam Malik ini. Tapi si penguasa ini mungkin tersinggung, wong dikasih jabatan kok tidak mau, kira-kira begitu. Wallahu alam persisnya, tapi akhirnya dipenjarakan. Nah, mari kita lihat ini. Beliau dipukul dengan cambuk sampai tangannya patah. Saya nggak tahu jarinya atau apanya itu. Jadi ada bagian tangannya yang patah, mungkin jari kira-kira. Bayangkan kalau dipukul babak belur. Tetapi apa terjadi? Beliau memaafkan orang yang menyiksanya. Itu namanya pemaaf. Luar biasa para jemaah. Itulah perjalanan beberapa ulama kita yang ketika masa hidupnya ya sempat berhadapan dengan kekuasaan dan tidak sepaham. Kemudian namanya penguasa bisa berbuat apa saja, ya termasuk kasus ini dijebloskan. Imam Syafi'i juga pernah, tapi tidak lama Imam Syafi'i. Ada kesalahpahaman apa begitu, dituduh seperti mendukung paham Syiah begitu kira-kira, sedangkan pemerintah saat itu sangat memusuhi paham Syiah. Akhirnya Imam Syafi'i sempat ditangkap, dikotak dalam sebuah ya sel. Tapi nggak lama kemudian dibebaskan setelah Imam Syafi'i berhasil memberikan penjelasan kepada penguasa. Ibnu Taimiyah, ini tambah menyedihkan lagi. Beliau ini kalau bermadzhab begitu, mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kita kenal ada 4 madzhab, ada madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali. Ibnu Taimiyah termasuk bermadzhab Hambali. Bermadzhab itu apa sih? Cara berpikir yang setuju dengan pola-pola berpikir ulama itu. Jadi ada dasar-dasar yang dipedomani, ya istilah tertentu itu manhaj. Manhajnya itu, metode berpikirnya itu sama dengan ulama yang sebelumnya itu. Nah, Ibnu Taimiyah cocok dengan cara berpikir Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan berarti kemudian membuang pendapat ulama yang lain, tidak. Semuanya tetap jadi pertimbangan. Nah, Ibnu Taimiyah ini para jamaah pada masa hidupnya juga begitu. Sering berseberangan dengan penguasa. Bahkan juga berseberangan dengan ulama-ulama lain. Ini repotnya. Sekarang ini kan juga ada gejala seperti itu ya. Jadi selain berseberangan dengan penguasa, juga berseberangan dengan ulama lainnya. Ulama lain yang sama dengan penguasa. Karena ada selalu, setiap masa selalu ada ulama yang cenderung dekat pada penguasa, ada yang mengambil jarak dengan penguasa. Nah, selalu ada begitu. Itu pilihan ya. Nah, Ibnu Taimiyah ini orangnya luar biasa kecerdasannya. Tangannya juga begitu lincahnya menulis. Padahal zaman itu tidak ada komputer ya. Tulisan yang selalu pakai alat dengan tinta yang dibedakan. Ini tinta, ini nulis set, kan begitu. Mungkin diantara bapak-bapak yang agak sepuh merasakan itu. Jadi nulis itu tidak harus dalam satu alat, pakai 2. Jet, terus batu gitu. Tintanya di sebelah. Saya juga pernah merasakan dikit-dikit itu. Di pondok-pondok begitu. Jadi tintanya segini kemudian set. Saya bayangkan Ibnu Taimiyah seperti itu. Dan ini fatwa-fatwanya itu luar biasa. Banyak sekali. Nah, sekarang ada yang namanya kitab Al-Fatawa Al-Kubro karya Ibnu Taimiyah itu. Besar sekali. Berjilid-jilid itu. Saya sampai lupa nggak hafal berapa jilid itu. Berapa puluh jilid gitu loh. Lah kemudian dia dipenjarakan supaya apa? Supaya nggak nulis. Kira-kira begitu.
Sehingga dilarang untuk bersentuhan dengan kertas. Ya karena pandangannya kan berbeda tadi itu. Lah belakangan ini pikiran-pikiran yang luar biasa itu terkumpul lagi, dibukukan menjadi tadi Al-Fatawa Al-Kubra. Itu sempat dihilangkan itu. Nah, akibat dari ketidaksamaan dengan pandangan penguasa saat itu, beliau dijebloskan ke dalam penjara, disakiti, disiksa dan sebagainya. Mari kita lihat apa komentar dia. Ibnu Taimiyah berkata, aku tidak senang bila membela diriku semata dari seseorang dengan sebab karena kedustaan yang ditimpakan padaku atau kezaliman serta permusuhan terhadapku. Ya. Jadi dia ini kalau misalnya marah atau apa itu bukan semata-mata membela dirinya gitu, biar dirinya selamat dari celaan, biar dirinya tetap disanjung orang. Kadang-kadang kan gitu ya, orang itu marah karena dia ingin tetap dipuji. Dia marah karena merasa dilecehkan, dia tersinggung banget, maka dia mencoba membela diri. Itu tidak terjadi pada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak menghargai dirinya, tanda petik. Biarkan orang menghinanya. Nah, mari kita lanjutkan, ya. Atau kezaliman serta permusuhan terhadapku. Sesungguhnya aku telah menghalalkan setiap muslim yang pernah menyakitiku. Karena satu banyak orang yang benci kepada dia, termasuk sebagian ulama benci kepada beliau. Mengapa kok benci? Cara pandangnya berbeda. Mungkin di antara panjenengan pernah nonton YouTube, ada mubalek muda namanya Ar-Razi, Dr. Ar-Razi itu. Bencinya setengah mati sama Ibnu Taimiyah sampai sekarang. Wah, menjelek-jelekan begitu. Waduh, iman sekali. Ini orang pinter ini, Ar-Razi ini. Kemarin diminta ceramah apa itu? Islam Miraj oleh Menteri Agama. Masih muda orang, pinter orangnya. Tapi begitu dengan Ibnu Taimiyah ini, wah sepertinya bagaimana itu bencinya itu. Nah, saya berharap jangan begitulah. Apapun bedanya pendapat antara kita dengan ulama itu harus kita hormati. Kalau saya begitu. Jadi walaupun ya menurut kita itu dia itu salah misalnya gitu ya, tetaplah hormati ulama itu, karena itu sudah ijtihad beliau. Sedangkan Nabi menjamin barang siapa berijtihad kok salah masih dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Itu pernyataan Nabi dalam hadis sahih. Nah, kembali ke Ibnu Taimiyah, beliau ini pada masanya banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang membencinya. Jadi padahal beliau ini juga kalau ditelusuri mazhabnya ikut mazhab Hambali. Artinya apa? Ya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Lah orang tadi itu termasuk yang nggak mau nganggap Ibnu Taimiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang menurut saya enaknya sendiri saja. Kalau kita mau agak longgar berpikir atau jembar dodo ya, sebenarnya umat Islam Indonesia ini umumnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dari aspek akidah, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Tarbiyah, Al-Wasliyah, dan lain-lain ya, itu umumnya adalah masih dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam pengertian hadis Nabi mengatakan bahwa semua umatku nanti akan masuk neraka kecuali kelompokku, yaitu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Ada semacam itu kalimat itu. Ada yang hanya
illa ma ana alaihi washabi. Artinya yang ikut aku dan sahabatku. Nah, Ahlussunnah itu Nabi, jamaah itu sahabat Nabi. Itu diantara pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kan kemudian berkembang dan ya berubah-ubah dari masa ke masa. Itu sebabnya maka ketika kita menyebut Ahlussunnah wal Jamaah, ya pertama harus disadari bahwa beberapa kelompok umat itu ada yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi yang lain tidak mau mengakuinya. Di Indonesia ini teman-teman Salafi kan juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kalau Aswaja Indonesia itu tidak mau mengakui Salafi itu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Itu masalah pemikiran sebenarnya, masalah pengakuan saja. Kalau kita telusuri, ini pernah ada semacam skripsi atau bahkan disertasi yang menggambarkan pemahaman tentang Aswaja Jamaah itu berubah-ubah dari masa ke masa. Pada masa Nabi seperti apa, sahabat seperti apa, kemudian tahu seperti apa, kemudian sekarang seperti apa. Ya, jadi ya kalau kita kembali pada hadis itu, Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok umat yang berusaha mengikuti sunnah Nabi dan praktek agama di masa sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah itu salah satu pemahaman yang relatif lebih netral. Kalau itu cocok banget, itu Salafi cocok, Muhammadiyah cocok, Al-Irsyad cocok kalau seperti itu. Dan yang lain juga hampir cocok. Apa itu? Itu dihubungkan dengan kelompoknya. Ya. Jadi para jamaah kita tidak usah terlalu mengarah ke sana. Nah, kembali ke ini. Jadi Ustadz yang muda tadi saya sangat kagum dengan kecerdasannya. Hanya yang saya sayangkan adalah kenapa kok begitu membenci pada ulama, termasuk Ibnu Taimiyah. Nah, untung dia masih Ar-Razi tadi masih berani mengatakan bahwa di akhir hidupnya Ibnu Taimiyah tobat, katanya. Taubat. Sehingga kematian Ibnu Taimiyah itu dihormati banyak orang. Dan memang pada masa kematiannya itu tumplek-blek masyarakat memenuhi jalan-jalan untuk mengantar beliau ke kuburan. Saking terhormatnya beliau ini di mata umat. Di mata umat. Ya kan, kalau orang itu nggak disukai, paling 1-2 saja itu yang mengiring jenazahnya itu. Ini enggak. Dan tidak direkayasa. Beda dengan pejabat kan. Kalau pejabat meninggal, wah itu dikerahkan, ayo kita kan gitu. Ini enggak, langsung dari hati. Saking cintanya kepada ulama ini datang mengantar beliau, si Ibnu Taimiyah ini. Nah, mari kita lihat lagi kalimatnya. Saya mencintai kebaikan bagi setiap muslim dan mengharapkan setiap mukmin melakukan kebaikan seperti aku cintai pada diriku. Adapun orang-orang yang mendustakan dan berbuat zalim atasku, maka mereka semua telah aku maafkan. Jadi Ibnu Taimiyah menyadari atau merasakan dizalimi, dikhianati oleh sesama umat Islam, oleh mungkin ulama-ulama dan juga rezim. Kita kan melihat sekarang ada gejala seperti itu. Seorang ulama dikhianati tanda petik atau dizalimi oleh ulama lain dan juga oleh rezim. Tapi apa kata Ibnu Taimiyah? Semuanya aku maafkan. Inilah suatu sifat yang luar biasa baiknya ya. Sulit itu mencari orang seperti ini. Dan ini dibukukan untuk menjadi pelajaran bagi orang setelahnya, termasuk kita ini. Kita kan sedang belajar tentang betapa mulianya sifat pemaaf itu. Dan beliau akhirnya begitu kan. Mendapat julukan apa? Hujjatul Islam.
padahal hidupnya dipeloro-peloro, disiksa, dihinakan oleh penguasa, tapi tetap namanya melambung menjadi hujjatul Islam. Dan sekarang ini ada satu pendapat yang saya juga kaget, itu masalah haji para jamaah, yang kemudian di Indonesia mengikuti pendapat beliau ini. Apa itu? Bagi wanita haid ketika tawaf kan tidak boleh. Tapi jika situasi terpaksa maka boleh, kata Kutabiyah. Nah, terlepas itu bagaimana orang Indonesia yang paling bisa beri contoh itu. Misalnya ada jadwal untuk jamaah kloter sekian, tanggal sekian harus segera antri di airport pulang ke tanah air, ya toh. Nah, kalau nunggu haidnya nanti akan tertinggal oleh kelompok itu. Nah, kalau enggak tawaf, gagal hajinya. Dalam keadaan seperti itu, kata Ibnu Taimiyah, dia dalam keadaan darurat, maka dia boleh tawaf dalam keadaan haid atau tidak suci. Itu pendapat baru kita dengar maksudnya ya. Beliau kan udah usianya ini abad ke-13 14 Masehi, berarti sudah 700 tahun lalu itu. Dan ini kabarnya di buku Kemenak itu dicantumkan boleh bagi wanita yang haid yang ketika tawaf ya, karena dalam keadaan terpaksa boleh tetap melanjutkan. Kalau masalah tawaf yang terakhir wada itu nggak ada masalah, nggak usah tawaf, itu tidak menjadi rukun. Sehingga di hadis sendiri dikatakan boleh tidak usah melakukan tawaf wada ketika haid, karena itu bukan rukun. Tapi yang satu ini, tawaf wada ini, yang rukun ini tetap harus dilaksanakan. Itu sebabnya maka karena darurat maka dalam keadaan itu masih dibenarkan. Ini pendapat beliau yang dipakai. Ini luar biasa. Kemudian diperkuat oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan seterusnya itu. Sampai sekarang, sampai ke Indonesia itu. Walaupun tidak mengakui sebagai urut-urutan mazhabnya, tapi pikirannya yang karena cemerlang tadi itu kemudian diikuti. Apa intinya? Agama itu kan tidak ingin merepotkan. Itu namanya litaisir, untuk memberikan kemudahan dalam praktek ibadah. Dalam kondisi tertentu juga begitu. Mungkin di antara kita ya, ada yang beser. Beser itu apa ya? Tidak bisa nahan kencing, ya toh? Kalau orang sholat kencing batal tidak? Batal. Dalam keadaan yang orang beser, itu banyak ulama sepakat membolehkan. Tinggal ya ditutupi saja, dicawati atau kalau sekarang pakai pampers ya, itu sudah tetap jalan aja sholat walaupun kencing. Karena apa? Darurat. Ini kan mirip dengan tadi itu. Kalau itu sudah dibahas oleh banyak ulama itu, yang orang beser itu tetap dibolehkan sholat karena dalam keadaan terpaksa. Tapi yang ini baru tadi dari Ibnu Taimiyah itu. Baik para jamaah, ini betapa hebatnya menurut hemat saya orang yang disakiti sedemikian rupa, dianiaya, dizalimi, dikhianati, tapi tetap saja belum mengatakan semua telah aku maafkan. Coba betapa besarnya jiwa beliau ini ya. Ini saya agak terharu banget ini ya. Pernah Rasul memberikan nasihat kepada siapa itu? Jabir bin Sulaim. Mari kita perhatikan nasihatnya. Wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika. Apabila ada seseorang yang mengecammu, yang menyakitimu, yang mencaci maki, yang menjatuhkan kehormatanmu dengan sesuatu yang memang ada kelemahan pada dirimu. Orang menjatuhkan itu kan mencari kelemahan ya. Nah, jika ada orang yang menjatuhkanmu, yang menjelekkanmu melalui kekurangan yang ada pada dirimu, apa katanya? Fala bima ta'lamu fihi, maka engkau jangan membalas.
Walaupun kamu tahu dia punya kelemahan, kamu bisa saja membalas. Podo kasaman yang ngono, enggak usah, jangan begitu. Jangan dibalas. Fa inna ma baludzalik alaih. Masalah keburukan biar dia yang menanggung sendiri, kata Nabi begitu. Para jamaah umumnya orang seperti kita, termasuk saya sendiri itu, ketika ada orang mencoba menjatuhkan saya mencari itu apa kelemahan dia, nanti akan saya jatuhkan, kan gitu. Itu umumnya manusia seperti kita ini. Tapi Nabi memperingatkan, jangan lakukan itu. Walaupun kamu berkesempatan, walaupun kamu punya pengetahuan tentang kejelekan dia, jangan membalas menjatuhkannya. Mari kita baca ya ini. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui padanya, yang ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan kata Albani hadis ini sahih. Tidak mudah memang saat ada orang menzalimi kita lantas kita tidak membalasnya. Namun hadis tersebut mengajar kita ketika kita dipermalukan dan dihina, kita tidak perlu membalas dengan menghina dan mencela orang tersebut walaupun kita tahu kekurangan yang ada pada dirinya dan bisa saja menjatuhkannya. Biarlah akibat jelek dari mencela dan menjatuhkan itu akan ditanggung dia sendiri. Itu pesan Nabi. Jadi ini masalah pemaaf tadi itu. Jangan gampang-gampang balas dendam. Jangan gampang-gampang balas dendam. Ibnu Abbas mengatakan, Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang buat marah dan membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil. Luar biasa ini. Jika setiap hamba melakukan semacam itu, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Jadi kalau bersikap pemaaf itu justru sang musuh malah jatuh dengan sendirinya. Seringkali kan Nabi mengalami begitu dengan sahabat-sahabat yang lain itu, pada mulanya memusuhi Nabi, akhirnya jatuh cinta kepada Nabi. Baik para jamaah, yang terakhir sebelum ini ada firman Allah, sikap pemaaf itu luar biasa, sangat dimuliakan, sangat dipuji oleh Allah. Ini janji Allah ya, faman afa wa aslaha fajru ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita para jamaah. Cerita ini lagi viral, kira-kira menjelang dan di awal Ramadan ini. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Diceritakan, jadi suatu saat Nabi bersama sahabat, ya santai-santai ngobrol-ngobrol apa begitu, tiba-tiba Nabi itu tertawa sampai giginya kelihatan. Tidak lama Nabi menangis. Umar bin Khattab penasaran, ya Rasul, aku tadi perhatikan panjenengan kok tertawa, tapi habis itu kok panjenengan kok menangis, ada apa? Kemudian Nabi cerita, begini Umar, lainnya juga ikut mendengarkan ceritanya. Saya diberitahu oleh malaikat, besok suatu saat ya, ada 2 orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 orang ini, yang satu dizalimi, yang satu menzalimi. Yang dizalimi mengadu, ya Allah, tolonglah ya Allah, kumohon padamu agar pahala orang ini diberikan kepadaku, karena dulu dia pernah menzalimi aku. Allah menjawab, dia sudah enggak punya pahala sama sekali.
Mungkin kehabisan terlalu banyak zalim pada orang lain. Ya sudah, kalau begitu ya Allah, kumohon padamu dosaku. Ya, oke. Ketika seperti itu ya, kemudian Nabi tersenyum. Nah, ketika bagian kedua ini, ya Allah, kalau begitu kumohon padamu dosa yang aku miliki tumpahkan pada dirinya. Nah, pada saat itu Nabi menangis ceritanya. Kemudian melihat situasi yang seperti itu, dikatakan oleh Allah, dia sudah kebanyakan dosa. Kemudian Allah mengatakan, coba sekarang angkat kepalamu. Kan gambaran tadi itu sama-sama kira-kira kayak sujud gitu loh di hadapan Allah itu. Sekarang angkat kepalamu yang didolimi tadi itu. Diangkatlah kepalanya. Begitu mengangkat kepalanya, melihat ada bangunan-bangunan yang indah dari emas, permata, segala macam. Ya Allah, tempat indah itu untuk siapa ya Allah? Untuk syuhada yang mana ya Allah? Untuk nabi yang mana ya Allah? Untuk orang soleh yang mana ya Allah? Kok begitu indah sekali? Allah menjawab, itu semua untuk hambaku yang sanggup membayarnya atau membelinya. Ya Allah, hambamu yang mana yang sanggup membayar untuk sebuah tempat yang begitu indah, mengagumkan seperti ini? Kamu pun bisa. Kata Allah, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa? Aku membayar pakai apa ya Allah? Kan begitu. Ya sudah, kamu bisa membayar dengan memaafkan saudaramu itu. Kalau engkau sanggup memaafkan saudaramu, maka memaafkan tadi itu akan mendapatkan imbalan seperti itu. Ya Allah, kalau begitu aku maafkan saudara saya ini. Ya sudah, kalau begitu gandeng saudaramu, ajak bersama-sama masuk dalam surga. Itu cerita singkatnya yang ada di sini. Ini lagi viral di 2 pekan terakhir ini. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, hanya hadisnya diperdebatkan statusnya. Tapi Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih. Versi Imam Al-Hakim yang ahli hadisnya satu ini. Nah, kisah itu dimuat di banyak kitab, termasuk Ibnu Katsir tadi juga memuat dalam kitab tafsirnya itu. Nah, para jamaah, kalau ini dibaca dengan tenang gitu, kita bisa terbawa untuk menangis itu. Ini saya tulis dalam sebuah artikel, insya Allah bulan depan dimuat di Matan, majalah Matan milik BWM itu, insya Allah. Baik para jamaah, jadi kalau kita ingin masuk surga, jadilah orang yang suka memaafkan. Itu diantaranya gitu. Jangan ada ketika kita meninggal itu masih ada dendam kepada siapapun. Itu sebabnya maka kita harus siap untuk berusaha memaafkan kepada siapapun dan juga minta maaf kepada siapapun. Saling, sehingga orang menjadi saling tahu, saling menyadari, sehingga saling memaafkan satu dengan yang lain. Baik para jamaah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih Ustaz. Untuk memaafkan ini mudah diucapkan. Iya. Nah ini kira-kira kalau ulama-ulama terdahulu ya kita tidak lakukan ya ketulusan pemaafannya ini. Lalu untuk kita ini bagaimana ya supaya maaf kita memaafkan itu betul-betul ya betul-betul memaafkan betul-betul tulus. Ini ya benar berat sekali, sulit sekali. Yang bisa melakukan tadi itu hanya iman. Kalau kekuatan iman seseorang itu sudah sedemikian kokoh ya, sehingga yang dia lihat itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Orang tadi kan dendam itu sama saudaranya dalam cerita itu. Tapi orang ini masih butuh, ingin masuk surga. Karena itu pertama minta, ya Allah, pahala yang dimiliki dia berikan kepadaku untuk sanggup masuk surga. Kan gitu maksudnya. Tapi nggak punya pahala, dia udah habis. Ya kalau begitu, supaya dia nggak masuk neraka, dosaku tumpahkan kepada dia, kan gitu. Nah, sudah, nggak mungkin lagi dia, nggak kuat lagi. Nah, tapi kemudian ada tawaran. Apa tawaran tadi itu? Tempat yang indah, artinya surga itu bisa dibeli dengan sesuatu yang ada pada dirimu. Apa itu? Jika kamu sanggup memaafkan saudaramu, maka kamu akan dapat tiket masuk surga. Bahkan kemudian disuruh mengajak tadi kan sama-sama masuk surga. Lah saya kira kekuatan iman yang dimiliki oleh Ahmad bin Hanbal. Dia merasakan sakit sekali, dicambuk itu sakit, ya kan? Dan kita bisa membayangkan betapa sakitnya itu. Tetapi yang dilihat itu hanya Allah kan. Ya Allah, aku tahu ini adalah bagian dari takdir yang harus aku jalani, gitu loh. Ini ketika kita bahas sabar dulu itu masuk di sini. Kesabaran yang mendalam. Ya Allah, aku sadar benar bahwa ini bagian dari takdir yang harus aku jalani dan aku ikhlas. Nah, sehingga orang ini Ahmad bin Hanbal Ibnu Taimiyah tidak lagi peduli kepada dirinya dalam pengertian tertentu. Karena orang-orang juga menyadari betapa besarnya dosa yang akan dipikul bagi orang yang menyakiti orang lain. Nah, dia tidak rela kalau ada orang itu menderita nanti di neraka. Ya Allah, ku maafkan orang-orang ini. Ahmad bin Hanbal memaafkan Al-Mu'tasim sang khalifah. Ibnu Taimiyah memaafkan sang penguasa, bahkan ulama-ulama dan orang-orang di sekitarnya yang ikut-ikut memfitnah dirinya. Dimaafkan semuanya. Iman itu iman, nggak baper. Nah, orang yang tidak sanggup memaafkan karena baper terus, ya baper lah, apa itu bahasanya? Ya tidak mudah. Ini pun hanya bisa disampaikan dalam bentuk omongan saja. Saya juga tidak tahu kalau itu terjadi pada diri saya, tapi saya mencoba. Ada tadi di ayat itu dikatakan, apabila engkau sanggup memaafkan orang lain yang mungkin tadi sering memusuhimu dan engkau tulus di dalam memaafkan, maka pada suatu saat Allah akan menundukkan orang itu sehingga menjadi patuh kepadamu, menjadi hormat kepadamu. Itu di ayat. Kalau itu saya alami betul. Saya teringat ketika masih SMA, saya akan dulu PK-nya di Solo, Surakarta, di PKA yang depan Klewer itu. Nah, begitu saya masuk pemilihan ketua kelas, kan begitu ceritanya. Terpilihlah saya sebagai ketua kelas dari Jawa Timur padahal itu. Saya dari Jawa Timur, lainnya kan Jawa Tengah rata-rata di sana siswanya. Saya jadi terpilih. Nah, saat itu ada 2 orang yang tidak masuk. Hari pertama itu gara-gara, ya mungkin tidak tahu ya. Dan 2 orang ini ternyata siswa dongkol. Pernah dengar istilah itu ya? Siswa yang tidak naik. Seharusnya dia ke kelas 3 gitu ya, ke kelas berikutnya gitu. Lah dia nggak naik sehingga harus mengulang ke kelas itu. 2 orang. Hari berikutnya protes. Saya minta diulangi lagi pemilihan ketua kelas. Dia minta jadi ketua kelas maunya kan gitu. Merasa paling dewasa, paling senior kan gitu. Kalau saya mengatakan silakan saja teman-teman, mau dipilih lagi apa enggak? Rupanya orang yang sangat berkuasa, berpengaruh rupanya 2 orang ini. Akhirnya digelar pemilihan lagi. Tapi rupanya tetap dipilih yang dari Jawa Timur itu yang dipilih. Wah, dalam perjalanan berikutnya para jamaah, terus memusuhi. Doa memusuhi. Wah, macam-macam caranya itu.
Nah, kemudian saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah ya dengan membaca beberapa bacaan. Saya mengandalkan 3 surat pendek itu aja. Qul al-falaq an-nas. Qul kan menggambarkan bahwa kalau kita minta tolong kepada Allah as-samad kan gitu. Nah, dan seterusnya sampai Anas itu baca berkali-kali berhari-hari. Apa yang terjadi kemudian? Allah menunjukkan kekuatannya. 2 orang yang mustahil kemudian menjadi tunduk, patuh, bahkan menyebut saya itu bukan Mas tapi Mbah. Mbah, gitu manggilnya tuh. Saking hormatnya kepada saya itu luar biasa. Saya juga sempat kaget itu. Sampai saya selesai sekolah itu masih terus menyebut seperti itu. Nah, ini kira-kira pertama kita mencoba memaafkan ya, yang kedua kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi kuncinya tadi adalah iman ya. Mungkin perlu penjelasan yang lebih panjang lagi, tapi saya yakin kuncinya adalah iman kepada Allah, yakin Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang berbuat baik. Itu kuncinya. Sehingga ya saya juga membaca berkali-kali itu pernyataan Ibu Tamiyah itu. Saya tidak berusaha untuk membela diriku hanya untuk kehormatan diriku, tidak. Jadi karena itu maka ketika ada orang yang mencoba mengkhianati aku, yang mencoba dan itu, maka aku maafkan semuanya. Dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat wafatnya itu tak diduga masyarakat begitu meludak, jalan-jalan raya itu padat saking banyaknya orang itu untuk menghormati, mengantar beliau ke pemakaman itu. Luar biasa Ibu Tamiyah. Ini di kalangan lainnya kan dianggap orangnya keras, memang keras pada waktu itu. Pendapatnya keras. Mungkin kalau Surabaya itu siapa dulu Pak? Surabaya Utara itu pernah ada yang keras itu, saya lupa namanya itu. Tapi ya banyak yang suka juga itu. Jadi kadang-kadang memang pendapat keras itu ada orang yang suka gitu kan ya. Saya pernah suatu ketika ceramah Ustadz minta yang keras loh ceramah kok minta yang keras. Padahal saya nggak bisa keras gitu. Nah, begitu para jamaahnya. Jadi pertanyaan tadi itu kuncinya menurut saya iman yang bisa mengantar seseorang kemudian bisa memaafkan orang lain. Kalau nggak ada iman, nggak sanggup. Karena begitu dia iman, dia lebih mementingkan Allah daripada yang lain. Gitu ketika dia iman. Jadi tidak akan mementingkan dirinya sendiri. Jadi orang yang nggak memaafkan itu karena apa? Karena gengsi. Satu itu saja, gengsi. Ya, dan dia merasa jatuh, merasa terhina ketika dia dihinakan orang, padahal belum tentu. Banyak orang yang dihinakan oleh pihak lain, tapi Allah malah memuliakan, dan kesempatan lain dimuliakan oleh pihak lain lagi. Contohnya ulama-ulama yang kita sebutkan tadi itu. Baik para jamaah, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kebersamaannya. Doa kita mudah-mudahan di bulan Ramadan ini salah satu faedah yang bisa kita dapat adalah tumbuhnya sifat pemaaf dalam diri kita. Semoga kita diberi kekuatan untuk itu, dan semoga kita termasuk wal'afina anin nas, orang yang sanggup memaafkan orang lain. Baik, kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.